Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Cantika dari Prodi D3 Kesekretariatan. Saya berasal dari kelas 2 Kesekretariatan B dengan NIM 011028242857 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Bapak Ridho Andi Sucipto MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia sangat penting karena memberikan wawasan yang mendalam tentang asal-usul, evolusi, serta peran bahasa Indonesia dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu sangat penting. Yang pertama, ada memahami identitas nasional. Memahami identitas nasional maksudnya bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi tetapi juga simbol identitas nasional. Bahasa ini menyatukan berbagai suku, budaya, dan kelompok etnis di Indonesia. Dengan mempelajari sejarah perkembangannya, kita bisa lebih memahami bagaimana bahasa Indonesia berperan sebagai pengikat keberagaman yang ada di Indonesia dan menjadi salah satu faktor penting dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ada menghargai keanekaragaman budaya. Menghargai keanekaragaman budaya ini maksudnya bahasa Indonesia adalah hasil dari percampuran dari berbagai bahasa daerah, bahasa asing, serta pengaruh sejarah yang panjang. Dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca di wilayah Nusantara, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa resmi negara. Mempelajari sejarahnya membantu kita menghargai keanekaragaman budaya dan bahasa yang ada di Indonesia, serta bagaimana bahasa tersebut berkembang dengan berbagai pengaruh dari luar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menjaga dan melestarikan bahasa. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu, baik dalam hal kosakata, struktur, maupun penggunaannya. Memahami bagaimana bahasa Indonesia berkembang dari zaman ke zaman membantu kita dalam usaha melestarikan bahasa ini, serta menjaga kekayaan kosakata dan tata bahasa yang ada. Ini juga dapat membantu mencegah perubahan bahasa yang berlebihan atau kehilangan makna asli dalam percakapan sehari-hari. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan memahami sejarah bahasa, kita lebih bisa memahami struktur bahasa, etimologi kata, serta perkembangan kosakata yang ada. Dan ini dapat memperkaya pengetahuan bahasa dan meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif, serta perkembangan kosakata yang ada. Ini dapat memperkaya pengetahuan bahasa dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang secara efektif. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga memberikan gambaran tentang bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam berbagai konteks sosial dan politik, yang membantu kita beradaptasi dengan cara berbahasa yang tepat dalam situasi tertentu. Nomor 5 yaitu mengetahui peran bahasa dalam sejarah nasional. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, seperti dalam perjuangan kemerdekaan. Para tokoh pergerakan nasional menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menyatukan rakyat dan menghadapi penjajahan. Mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia memberi kita pemahaman tentang bagaimana bahasa menjadi alat perjuangan dan pemersatu bangsa. Dan yang keenam yaitu menghubungkan generasi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia memungkinkan kita untuk menghubungkan generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Dengan mengetahui bagaimana bahasa ini digunakan di masa lalu, kita dapat lebih memahami karya-karya sastra, pidato, dan dokumen sejarah yang menjadi bagian dari warisan budaya bangsa. Ini juga memperkaya literasi dan pengetahuan kita tentang budaya bangsa Indonesia. Yang ketujuh yaitu menumbuhkan rasa kebanggaan. Mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat membutuhkan rasa kebanggaan terhadap bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa terbesar di dunia yang digunakan oleh lebih dari 270 juta orang, dan menyadari peran bahasa ini dalam masyarakat global dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bahasa dan budaya Indonesia. Selanjutnya yang kedelapan yaitu penting untuk pendidikan dan penelitian. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Dengan memahami perkembangan bahasa ini, kita dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pendidikan, linguistik,
para akademisi dan penelitian dapat menggali lebih dalam mengenai asal-usul, pengaruh luar, serta perubahan yang terjadi pada bahasa Indonesia dari masa ke masa. Nomor 9 yaitu menumbuhkan keterampilan literasi dan menulis. Mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga meningkatkan keterampilan menulis dan literasi. Dalam menulis karya ilmiah atau sastra, pemahaman yang baik tentang bahasa ini, perkembangannya dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik dan bermakna. Ini juga memungkinkan kita untuk memahami cara penulisan yang lebih baik serta memahami karya-karya sastra Indonesia dari masa lampau. Dan yang ke-10 yaitu peran bahasa dalam globalisasi. Di era globalisasi, bahasa Indonesia semakin diakui di tingkat internasional, baik di dalam dunia bisnis, diplomasi, maupun budaya. Mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat memberikan perspektif tentang bagaimana bahasa ini berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta pentingnya Indonesia di kancah global. Secara keseluruhan, mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia sangat penting untuk menjaga dan mengembangkan bahasa ini, memperkuat identitas nasional, serta memahami peran penting bahasa dalam perkembangan sosial, budaya, dan politik Indonesia. Untuk mengakhiri video ini, saya akan menampilkan cuplikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang kaya sejarah dan berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia modern. Bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pelantara di kawasan Melayu sejak abad ke-7. Bahasa ini menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antara berbagai kelompok etnis di Nusantara. Dan setelah Indonesia merdeka, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional dan resmi negara dengan nama Bahasa Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk mempersatukan berbagai suku dan etnis di seluruh Nusantara dalam satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan, tetapi akar sejarah dan pengaruh dari berbagai bahasa tetap menjadi bagian penting dari identitasnya.